Great, good morning everyone. Shalom, hari ini kita sedang memasuki momen-momen Paskah. Bukan sekedar perayaan ya, tapi peringatan keras. Karena Paskah bicara tentang apa? Tentang salib. Dan salib selalu bicara tentang apa? Perubahan hidup. Tapi saya mau bicara jujur hari ini. Agak pedas memang, agak tajam. Masalahnya banyak orang Kristen tidak berubah. Rajin ibadah iya, rajin baca Alkitab apalagi iya, tapi hidupnya tetap sama, tidak ada perubahan yang signifikan ya. Kenapa? Karena mereka hanya berhenti di satu hal. Alright, tema pada hari ini adalah Christian but anti community. Kristen tapi anti komunitas. Ya, teman-teman. Ya, menarik ya hari ini banyak yang baca firman tapi ada banyak orang yang tanpa hidup di dalamnya. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 3 ya. Yesus berkata apa? Kamu memang sudah bersih karena firman. Artinya firman itu membersihkan, tapi dengar baik-baik. Teman-teman perhatikan saya ke depan ya. Firman yang hanya dibaca tidak otomatis mengubahkan. Ya, kalau hanya baca siang malam, ya siang malam, Anda tahu siapa yang seperti itu? Ya, semua orang tahu ya. Ahli Taurat. Ya, itu dia. Dan kita semua tahu ending mereka seperti apa ya. Mereka bukan berubah. Mereka justru ikut ambil bagian dalam penyaliban Yesus. Ya, semua orang tahu ya. Sekarang saya tanya dengan jujur. Jangan-jangan kita ini sedang jadi ahli Taurat versi modern. Versi zaman now. Baca firman tapi hati keras. Tahu kebenaran, tahu. Bukan nggak tahu, tahu. Tapi tidak mau ditegur. Mengerti ayat tapi tidak mau berubah. Ya, ini yang lebih parah lagi. Ada tipe orang Kristen yang bilang begini, saya tidak mau mengganggu orang lain dan saya juga tidak mau diganggu. Kelihatannya rohani, ya enggak? Padahal itu egois yang dibungkus kesopanan. Itu bukan kerendahan hati, itu pelarian dari pertumbuhan. Hidup seperti apa itu? Seperti katak di bawah tempurung. Ya, ada banyak orang seperti itu nggak di komunitas Anda? Ada banyak. Ya, merasa dunianya aman dan baik-baik saja. Padahal sebenarnya sempit, merasa benar. Padahal tidak pernah diuji. Makanya orang seperti ini biasanya tidak mau atau ogah ikut persekutuan doa, ikut komunitas, ya. Tidak mau atau malas terlibat dalam komunitas, malas, ya. Tidak mau ikut komsel, ya, komunitas sel, ya. Tidak mau ditegur. Karena apa? Mudah mutung, mudah kecewa, mudah sakit hati, ya. Tidak mau dibentuk. Karena yang penting apa? Saya baca Alkitab kok, saya doa kok. Saya mau tanya jujur hari ini ya, orang seperti ini hidupnya benar-benar berubah enggak? Ayo jawab jujur, dengar baik-baik. Perubahan sejati ya tidak terjadi dalam kesendirian. Tuhan tidak pernah merancang kita itu untuk hidup sendiri. Kita ini adalah tubuh Kristus. Tubuh itu artinya apa? Saling terhubung, saling terkoneksi, ya, saling membutuhkan, saling menguatkan, saling menegur, saling mengisi. Ya, memang benar, tidak ada komunitas yang sempurna. Benar itu, karena ada banyak mulut, ada banyak komentar, ya enggak? Pasti ada apa? Gesekan. Bahkan kadang ada gosip,
atau mungkin sering ya. Bukan hanya ada gosip, tapi sering, ya enggak? Tapi justru disitulah karakter kita dibentuk. Kalau Anda hanya cari nyaman, Anda tidak akan pernah bertumbuh. Ya, orang yang anti komunitas biasanya punya masalah seperti ini, tidak mau dikoreksi, tidak mau direndahkan, tidak mau keluar dari zona nyaman. Padahal pertumbuhan itu pasti selalu menyakitkan, pasti itu ya. Sekarang kita lihat Yohanes 3 ayat 5, Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak bisa masuk kerajaan Allah. Artinya apa? Hidup baru itu nyata, perubahan itu harus nyata. Jadi kalau hari ini Anda merasa saya sudah cukup, saya sudah benar, saya tidak perlu orang lain, nah ini dia, hati-hati ya, itu tanda Anda sedang mandek secara rohani. Hari ini saya mau tegaskan, jangan pernah puas dengan keadaan rohani Anda hari ini. Saya ulangi, jangan puas ya, karena perjalanan kita ini masih panjang ya, masih panjang. Jadi Tuhan mau kita ini berubah lagi dan terus berubah. Lalu bagaimana caranya? Ini kuncinya, sederhana tapi dalam ya. Ada 3 hal yang harus dihidupi. 1, firman dan doa ya. Bukan sekedar baca firman ya, tapi hidup di dalamnya. 2, komunitas yang sehat. Tempat Anda itu ditegur, diingatkan, dikuatkan ya. Tanpa ini Anda akan merasa selalu benar. 3, pelayanan ya. Karena iman tanpa tindakan itu mati. Pelayanan membuat iman Anda hidup dan nyata. Oke, saya ulang lagi ya. Ada 3 hal kuncinya yang harus dihidupi. 1, firman dan doa. 2, komunitas yang sehat. Dan 3 adalah pelayanan. Dan semua ini butuh disiplin, butuh komitmen, bukan perasaan ya. Saya tutup dengan satu kalimat yang tajam ya. Kalau Anda hanya mau firman tanpa komunitas, Anda tidak sedang bertumbuh, Anda sedang bersembunyi. Jadi poinnya Paskah ini, jangan cuma ingat salib, tapi izinkan salib itu menghancurkan ego kita, supaya kita benar-benar berubah. Stay connected, stay aligned with God, dan berhenti untuk jadi Kristen yang di bawah tempurung ya. Jadi kata di bawah tempurung, berhenti. Jadi kita bisa lihat contoh-contoh di Alkitab ya. 1, orang Farisi. Dia tahu firman, tahu, hafal ayat-ayat kitab suci malahan ya, tapi hatinya keras, anti dikoreksi mereka itu. 2, ini cocok untuk Kristen yang hanya firman tapi tidak berubah. 2, Barnabas ya, contoh ini Barnabas, hidup dalam komunitas, menguatkan orang lain, mendorong pertumbuhan si Paulus itu. Ya, teman-teman, ini contoh Kristen yang sehat dalam komunitas. Teman-teman, pesan moralnya, kekristenan sejati bukan soal seberapa banyak firman yang Anda tahu, tapi seberapa jauh hidup Anda diubahkan oleh firman itu melalui hubungan dengan Tuhan, melalui koneksi relasinya dengan Tuhan, komunitas dan pelayanan Anda. Jadi closing statementnya teman-teman, kalau Anda terus bersembunyi dari komunitas, jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup Anda tidak berubah, karena Tuhan tidak pernah merancang Anda bertumbuh sendirian. Jadi teman-teman, tolong jawab pertanyaan saya ya. Tolong jawab jujur, apakah Anda benar-benar sedang bertumbuh atau hanya merasa rohani karena rajin membaca firman? 2, apa alasan sebenarnya Anda menghindari komunitas? Karena hikmat atau karena Anda tidak mau dikoreksi? Ya, tolong jawab jujur.
pertanyaan ini dan renungkan masing-masing ya teman-teman. Isolation is the enemy of transformation. Keterasingan adalah musuh dari perubahan. You don't grow by knowing the truth, but by living it. Anda tidak bertumbuh karena mengetahui kebenaran, tapi karena melakukannya. Teman-teman, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hancurkan kesombongan kami yang merasa cukup sendirian. Tarik kami keluar dari zona nyaman kami. Bentuk kami lewat firman-Mu, lewat komunitas dan lewat pelayanan, supaya hidup kami sungguh berubah dan memuliakan nama-Mu. Yang percaya katakan amin. Teman-teman, jika konten video ini, konten YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati. Dan jika Anda rindu untuk berdiskusi dengan saya atau sharing kesaksian tentang kebaikan Tuhan, silakan call saya di 08122 970 2298. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.